Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita ada sampai saat ini. Itu sebabnya mari kita persiapkan hidup kita untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Engkau angkat hatimu ke suaramu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Ucap syukur Bapa kami hari yang baru Bapa. Berikan kembali kami kesempatan Bapa untuk kami beribadah pada Bapa di surga. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu, pertolongan Bapa sepanjang kehidupan kami di surga. Di hari ini Bapa kami menyerahkan kepada kami dalam tangan-Mu Bapa di surga. Kau berkati kami kepada kami hari ini Bapa di surga. Persiapkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami Bapa, jiwa roh kami untuk kami beribadah kepada-Mu, untuk kami memuji muliakan nama-Mu Bapa di surga. Kau persiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kau tolong kami semua Bapa, beri kami kerinduan akan firman-Mu, beri kami sukacita untuk kami memuji muliakan nama-Mu Bapa di surga. Sucikan, kuduskan seluruh hidup kami, layakkan kami untuk kami menghadap hadirat-Mu Bapa di surga. Menyerahkan kepada kami dalam tangan-Mu, lingkupi kami dan kuasa-Mu Bapa. Dan kesatuan ini ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa udara yang tidak mengganggu ibadah kami Bapa. Musik kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami, nama-Mu yang dipuji, dipujikan, dipermuliakan Bapa. Juga menolong Bapa di surga setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada pada pagi hari ini. Kau pakai kami semua Bapa jadi alat-alat kemuliaan Bapa di surga. Urapi kami semua Bapa di surga. Jadilah segala hormat, pujian, syukur kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa di surga. Kau juga menolong umat-umat yang saat ini masih dalam perjalanan. Kau sertai, lindungi mereka di bagian depan ini untuk kami bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kepada dalam tangan-Mu dan kami akan mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Ini kami umat-umat-Mu datang kepadamu, meninggikan Engkau, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap penyembahan kami kepadamu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Kami akan menyanyikan, kami
sembah, Kaulah yang pertama, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu bersandar mulia. Namamu besar, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, berangkat hari yang semesta melukis
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat keajaiban dalam hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau. Tidak ada alasan untuk kami tidak meninggikan Engkau. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang meninggikan Engkau Tuhan, hidup yang mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta.
bagi kami memuji-Mu, meninggikan Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-umat-Mu yang siap untuk lebih lagi meninggikan lewat pujian kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Waduh, belum semangat nih. Ya, masih lemes. Yuk, kita sorakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia begitu baik. Yuk, dunia kanan kiri kita katakan Dia itu baik bagi kita. Lambaikan tanganmu, katakan kepada Yesus yang baik. Haleluya. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku, Dia beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta setuju menyembah. Tuhan kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku.
pujian dan berikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kuasa lawan kebangkitan mati. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan, dipersilakan dulu. Ya, Dia yang sudah bertahta di atas setiap pujian kita, memberi kedamaian bagi kita, memberikan sukacita bagi kita. Umat-umat orang-orang yang terus menaikkan pujian menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu Tuhan, Engkau akan memberkati kami lebih lagi dengan kebenaran firman. Karena kami butuh kebenaran firman-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu yang terus menerangi
kasih Tuhan. Pujian penyembahan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Benar Tuhan, Kau adalah sumber jawaban kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang jadi penolong kami Tuhan. Firman-Mu yang jadi pelita Tuhan dalam segala kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang kami butuhkan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Setiap firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Roh Kudus bukakan telinga hati kami Tuhan. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Ya hamba-Mu Tuhan, Kau boleh pakai menjadi berkat lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Yang pertama Tuhan, yang Kau memberkati tiap korban persembahan Kau yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan korban persembahan pertama. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, untuk hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh saudara beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Nah saudara, kita langsung saja membaca Alkitab kita saudara. Dan sebelum saya lanjut saudara, saya perkenalkan saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Ada rekan kita seiman dari Maluku ya, lagi berkunjung di sini karena ada sesuatu lah saudara, mereka lagi berobat juga ya, tapi kami berterima kasih bisa beribadah bersama kami ya, sama Bapak juga ya. Minggu lalu enggak ada ya? Masuk rumah sakit. Oh, ke rumah sakit pas hari Minggu. Oh ya, jadi sudah 3 kali lah ya di sini. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi ya. Maksud saya menyampaikan ini, jemaat Tuhan juga doakan supaya atas kunjungan mereka juga di tempat ini, ada di tempat ini, ikut berdoa supaya mukjizat Tuhan terjadi. Kemuliaan mungkin setelah selesai saya khotbah sebentar, mungkin saya kasih waktu 5 menit bisa bersaksi ya, entah apa atau ibu atau siapa, untuk menguatkan iman kita ya, bisa 5 menit
bagaimana mereka berjuang. Saya juga dengar dari berapa kilo Pak? Paling banyak 90 ya, 90 kilo di badannya. Ya, tapi yang kita ngobrol tuh imannya tetap aja sama Yesus, dan sekali Yesus tetap Yesus, tidak berubah ya. Oke, nanti mungkin selesai saya khotbah, saya doa, mungkin 5 menit lah paling lama ya, bisa bersatu. Ya, oke. Sampai situ saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan, saudara, mengenai Yesus berkata tentang Petrus, saudara, tentang Simon, untuk dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Itu akan menjadi ayat acuan bagi kita, saudara. Sebab itu kita baca terlebih dahulu dalam Yohanes pasal 21. Yohanes 21, kita akan baca ayat 15. Ya, sampai kita satu perikop saja ya. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di lantai bawah juga bangkit berdiri. Oh, saya juga lupa, ada terima kasih ada yang dari Sumatera ya jemaat di Pak Gultom, saya kenal gembalanya dan lagi tugas kantor di sini, jadi dia juga sementara bergabung bersama kita. Ya, terima kasih. Mari kita baca ayat yang ke-15, saudara, sampai ayat yang ke-19 ya, bergantian. Saya ayat 15, saudara ayat yang ke-16. Oh, sorry. Kita pria dan wanita. Pria ayat 15 atau ganjil, yang wanita ayat genap. Pria lebih dahulu ya. Saya baca perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Pria 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Maka Yesus berkata kepadanya yang kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, 2, 3. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu yang engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak berguna. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali, saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara, di mana saya akan berkata begini. Saudara lihat dulu dari sisi gembalanya, saudara. Gembala agung dikatakan oleh Yesus itu sebagai gembala agung. Bahkan Petrus sempat berkata begini, engkau tahu segala sesuatu. Jadi Petrus pun sudah melihat Yesus itu adalah maha tahu. Itu pertama, saudara pahami. Yang kedua, saudara, bahwa dari sisi Yesus, saudara, Yesus sudah tahu bagaimana Petrus akan mati. Ya kan, saudara? Dia mati bagaimana, kamu akan disalib terbalik. Yesus sudah tahu. Karena Yesus dalam posisi ini, dia adalah maha tahu, maha kuasa. Maksudnya dia adalah Allah. Amin, saudara ya. Nah, ini konsep iman yang saudara harus pahami tentang Yesus. Kalau Yesus berkata, saudara, bahwa dia adalah gembala, pertama, saudara, kita harus kenal dulu ya. Karena kenapa saya sedikit membawa ini, saudara, buat saudara. Karena sekarang, saudara,
saya melihat, saya berapa kali terima di grup, bahkan mungkin di grup saudara beredar ada video salah satu pengurus sinodes, dia itu ketua sinode, berarti kan pengikutnya kan puluhan ribu saudara, banyak sekali jemaat. Dan video itu kan pasti beredar bukan hanya ke umatnya, tetapi tentu ke jemaat-jemaat termasuk kita, tentu saya ada di GPDI juga kan, banyak yang menerima itu. Saya melihat, waduh pasti ini jemaat-jemaat, mungkin ada jemaat GPDI di sini saja bisa saja menerima itu. Nah, karena ini kan sangat berbahaya. Karena apa saudara? Alkitab memberi informasi kepada kita, Yesus itu adalah gembala yang baik, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu maha tahu. Tetapi kan dalam pengajaran ini bahwa sedang beredar bahwa Yesus itu bukan gembala yang baik. Dia berkata yang baik itu Yahweh. Nah saudara, saya coba sedikit membawa saudara begini ya. Saya sedikit mengajarkan saudara, saya mulai dari Yesus sebagai gembala. Coba saudara mundur ke pasal 10 dalam kitab Yohanes. Yohanes 10, saudara, kita akan baca ayat 11 sampai 12. Yohanes 10 ayat 11 sampai 12, kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat? Nah, di depan saja. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tahan ya. Jadi ini pernyataan secara teks yang sudah dinyatakan oleh Yesus, saudara ya. Sudah tertulis. Yang berkata ini siapa, saudara? Yesus. Amin, saudara. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Nah, saudara, saya bilang ada video yang beredar kan, di mana seorang hamba Tuhan ini berkata bahwa Yesus itu bukan gembala yang baik. Nah, sementara ini pernyataan Yesus sendiri, saudara, dia berkata, akulah gembala yang baik. Haleluya, saudara. Nah, terus dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini kan Yesus dia menyatakan gembala yang baik, dan dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Yaitu orang percaya. Amin, saudara. Nah, dari sini saudara sudah bisa lihat bahwa ini pernyataan Yesus sendiri bahwa dialah gembala yang baik. Ayat 11 ya, 12 ya. 1, 2, 3. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, oke, sampai di situ, saudara. Saya begini, saudara. Saya mau kasih tahu sedikit buat saudara, tapi saya tidak akan menjelaskan detail. Begini, balik ke ayat yang sebelumnya, 11 ya. Ayat 11 begini. Akulah gembala yang baik. Nah, ini akulah ini, saudara. Jadi saya ini kalau ngajar di sekolah Alkitab, saya salah satu mata pelajaran saya ngajar nih Injil Yohanes. Nah, jadi begini, saudara. Dalam kata akulah gembala yang baik, akulah terang dunia, akulah pintu. Pokoknya ada istilah yang kami bilang, saudara, dalam teologi itu adalah namanya ada 7 ego eimi. Namanya ego eimi itu adalah akulah. Nah, kenapa apa ini ego eimi? Ego eimi ini ada begini, saudara. Di dalam bahasa Ibrani, Alkitab pertama ditulis, saudara, dalam Keluaran pasal yang kedua, yang tidak salah, yang ketiga, dia berkata ketika Musa ada di bawah gunung Sinai itu, saudara, waktu dia lari dari Mesir, kan Tuhan datang menampakkan seperti api begitu ya. Jadi ada istilah juga kami dalam teologi itu adalah teofani api lah. Tuhan datang sama, dan itu pun adalah Yesus sebetulnya, menuju pada Yesus. Jadi teofani Abraham pernah saudara lihat ada penampakan situ malaikat, dan itu pun Yesus. Nah, saya balik lagi. Nah, dia berkata YHWH ditulis di sana ya, dan ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia akulah aku, begitu ya. Nah, ketika dalam bahasa Ibrani ini, saudara, pertama dia diterjemahkan dulu, saudara, di abad ketiga itu Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, akulah aku ini atau YHWH itu diterjemahkan ke ego eimi, begitu, saudara. Jadi ke dalam bahasa Yunani dia diterjemahkan artinya ego eimi, artinya aku adalah aku. Nah, pada waktu, saudara, penulisan dalam bahasa Yunani tentang Alkitab kita ini, saudara, akulah ini ditulis ego eimi, bagi saudara. Jadi Injil Yohanes atau Yohanes sudah menulis aku
akulah gembala yang baik ini, atau ego eimi ini, saudara, ego eimi ini berarti adalah aku, yaitu Yahweh. Amin. Makanya saya pernah katakan, Bapa itu Yahweh, tapi Yahwehnya harus satu ya. Yesus itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh. Atau saudara menemukan dalam bahasa Indonesia, saudara, khususnya dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan tulisan Tuhan huruf besar semua. Ya kan saudara? Tuhan itu besar semua. Itu artinya ego eimi atau YHWH. Itu maksudnya. Coba di Indonesia diterjemahkan seperti itu. Ingat ya, Alkitab kita tidak pernah berubah dalam bahasa asli. Tapi kalau di terjemahan itu bisa berubah sesuai dengan konteks-konteks bahasa yang ada di negara tertentu. Nah, termasuk saya perkenalkan lalu kan saya pegang ini tadi, makanya sedikit beda. Saya baca bersama saudara, kok beda ya? Saya langsung lihat situ, ini kan ada Alkitab terjemahan 2 lah. Nah, saudara tidak boleh bilang begini, oh Alkitab Kristen ini berubah. Nah, kita tidak pernah berubah. Alkitab kita itu perjanjian lama ditulis asli dengan bahasa Ibrani, sedikit bahasa Aram, perjanjian baru bahasa Yunani. Udah tahu begitu. Baru di situ ditarik ke semua ke bahasa. Semua bahasa diterjemahkan ke semua ke situ. Nah, patokannya, mesti sumbernya adalah bahasa aslinya itu. Nah, sekali lagi saudara, akulah, saudara, di sini saya balik lagi. Ini ditulis dalam bahasa Yunani adalah ego eimi yang sudah ditarik, saudara, bahwa dalam penulisan bahasa asli bahasa Ibrani adalah YHWH, saudara. YHWH atau kadang-kala dibaca Yehova, saudara, itu diterjemahkan ke bahasa Yunani adalah ego eimi. Nah, ego eimi ini ditulis begini, ego eimi, dikatakan begitu, akulah ego eimi, gembala yang baik. Jadi kalau dia berkata akulah ego eimi ini, maksudnya akulah ini adalah ego eimi, berarti Yesus itu adalah YHWH itu, atau Yesus itu adalah Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara jangan bingung ya, kalau ada yang bingung sudah tanya saya. Makanya tadi saya rencana mau pakai papan supaya saudara ngerti. Jadi intinya seperti sama aja. Tulisan di sebelah kanan begini hanya satu YHWH atau Tuhan, baru di sini Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Ingat Tuhan tadi diterjemahkan dari mana saudara? Ego eimi atau YHWH atau Yahweh. Tapi bukan berarti kalau pengikut aliran Yahweh itu sesat ya saudara. Sesat karena aliran Yehova ini, saksi Yehova ini, mereka tidak mengakui Yesus Tuhan. Yesus itu hanya ciptaan. Nah gitu. Beda ya, bedakan aliran saksi Yehova dengan Yahweh yang kita maksud di sini. Begitu. Ya, oke ya. Saya harap saudara dapat menangkap ini supaya saudara ketika melihat video ini, saya kan tidak tahu saudara bisa terima atau tidak, tapi minimal sebagai gembala, tanggung jawab daripada Petrus, saudara, yang Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, ketika dia bangkit itu memesan kepada Petrus, 3 kali dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dia berkata, Petrus, buktikan kasihmu kepadaku hanya dengan cara gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sampai bingung. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus bilang, buktikan kasihmu itu dengan cara gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa saudara? Ini sesuatu yang sangat penting saudara di dalam mempelajari Alkitab. Ketika 2 kali penyebutan dalam pasal yang sama atau perikop yang sama, kami sebagai pembaca Alkitab atau kita semua lah saudara, atau kami yang belajar, diulang bacanya. Maksudnya cari tahu pentingnya apa itu, kenapa disebut 2 kali. Nah sampai ini 3 kali saudara. Nah kami pun harus terus pelajari kenapa bisa 3 kali. Nah bagi penerima firman seperti Petrus ini, mereka tahu ketika sang guru berkata sampai 3 kali, itu sangat penting. Sama dengan saudara begini. Nah kalau anak-anak ke sekolah, nah hati-hati ya kalau jajan. Dia sudah dengar, saudara bilang kan? Sebentar lagi dia lagi siap-siap. Saudara bilang lagi, nah hati-hati ya kalau jajan di sekolah. Sudah 2 kali. Sudah dia sudah berjalan ke sekolah, saudara bilang lagi di pintu, nah hati-hati ya kalau jajan di sekolah. Itu kenapa saudara? Saudara tuh sudah tahu, ini lagi banyak virus atau lagi masakan tuh lagi tidak baik sekali. Nah gitu. Jadi saudara tuh sudah tahu. Saudara kasih sesuatu yang penting. Jangan sampai anak itu, tadi kan mama udah bilang,
Memang saya tidak dengar. Tidak boleh begitu. Itu tentu sebagai anak dia harus tahu kenapa orang tua saya bilang 2 kali ya kata yang sama, atau kenapa ya orang tua saya bilang 3 kali ya dalam kata yang sama. Anak-anak harus tahu itu sesuatu yang penting. Nah, demikian juga ya, balik ke Yohanes 22 tadi, ketika Yesus 20 tadi, ketika Yesus berkata tadi, saudara, bahwa dalam ayat pasal 21 tadi, kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, karena itu sesuatu yang penting. Pentingnya kenapa? Karena Yesus itu kan dia adalah YHWH, atau ditulis ego eimi, saudara, yang adalah dikatakan tadi, coba minta ayat berapa tadi, dikatakan dia itu tahu. Petrus berkata, engkau tahu segala sesuatu. Amin, saudara. Yesus itu sudah tahu ke depan. Kalau domba-domba tidak dalam pengembalaan, tidak dalam pengajaran yang benar, ini dia berkata tadi, saudara, kalau di Yohanes tadi pasal 11 usah pindah ya, dia berkatakan ada apa, saudara, akan diterkam. Nah, maksudnya Yesus sudah memperlihatkan kepada Petrus bahwa bagaimana kalau orang percaya tidak dalam sebuah pengembalaan, saudara, itu pasti dia akan tersesat. Makanya saudara, salah satu gelar bagi orang percaya, ada beberapa gelar, kita ini disebut anak Allah, tapi salah satu gelar juga bagi orang percaya adalah domba. Amin, saudara. Kita ini kan disebut domba. Lah saudara, kalau kita mau pelajari domba, mohon maaf loh saudara, salah satu disebut binatang bodoh apa saudara? Itu domba. Iya saudara. Salah satu saudara cari, salah satu binatang yang bodoh itu domba. Harusnya Tuhan pakai seandainya, mohon maaf ya, anjing itu pinter kan saudara, pinter dia. Saya waktu anjing di rumah, wah, saya masih ada lagi baca-baca Alkitab. Sebelum gempa terjadi, dia datang, dia gonggong, dia lari lagi. Saya bilang, ini kenapa ini anjing ini? Dia teriak lagi, lompat di kasur saya, dia lari lagi keluar. Ini saya, kenapa ya? Ketiga kali saudara, saya langsung, ini penting ini. Nah, gitu kan, ini penting ini, tidak seperti biasa. Dia gonggong, dia lari lagi, saya lari, dia lari lagi. Jadi dia lari lebih cepat, maksudnya ikutin dia. Saya ikutin juga saudara. Pas sampai di luar saudara, saya duduk. Dia langsung duduk di kaki saya, dia diam begitu. Cuma dalam berapa detik sudah langsung gempa. Waduh, tangan langsung keluar semua. Oh, hebat ya, dia bisa tahu loh sebelum gempa. Dia bisa tahu, dia pintar kan. Tapi kalau domba saudara, waduh. Makanya begini, maksud Tuhan begini. Tapi dia menyebut kita itu domba. Dombanya Tuhan. Makanya dia berkata dialah gembala. Ya, Yesus adalah gembala. Gembala yang baik, saudara. Dan kita adalah domba-domba. Nah, sebab itu saudara, saya akan masuk dalam beberapa poin dalam pelajaran kita, saudara, mengenai pernyataan Yesus kepada Simon Petrus ini, gembalakanlah domba-dombaku. Pertama, saya sudah bawa saudara sedikit untuk pahami bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu bukan satu pernyataan dari para rasul saja, saudara, tetapi ini secara eksplisit yang diungkapkan sendiri oleh Yesus. Amin, saudara. Jadi Yesus sendiri yang berkata, bukan pernyataan dari seorang pendeta. Oh, Yesus itu gembala yang baik loh. Bukan, tetapi secara teks, saudara, memang itu adalah ungkapan Yesus sendiri. Dia menyatakan, akulah gembala yang baik. Dan saudara, saya bilang tadi, garis bawahi saudara tentang akulah itu tentang, saudara, ditulis, saya bilang tadi apa saudara, dalam bahasa Yunani tulis apa saudara? Ego eimi. Ego eimi terjemahan dari mana saudara? YHWH atau Yahweh. Jadi Yesus sebetulnya secara implisitnya, kami ada secara implisitnya, secara di dalamnya saudara, atau kalau secara eksplisitnya dia sudah ungkapkan, sudah secara eksplisit tertulis begitu ya. Secara implisitnya dia sudah berkata, aku ini Yahweh. Cuma pada waktu itu memang tidak boleh bilang Yahweh. Kenapa harus tulis ego eimi, saudara? Orang Yahudi itu tidak boleh bilang Yahweh. Makanya saudara kalau pergi ke Israel, dia bilang ya, jangan bilang Yahweh di depan mereka. Mereka bisa marah sama saudara. Ya.
Mereka setiap kata Yahweh mereka ganti dengan Adonai. Harus bilang Adonai. Makanya mereka mau Adonai. Nah itu. Tapi ketika bilang Adonai bukan Tuhan yang lain, itu Yahweh maksudnya. Nah, gitu. Kalau seperti saya, ya nama saya Yance Bisael Manorek bagi sana. Tapi sudah panggil saya Pak Gembala. Nah gitu. Bukan nama saya berarti gembala itu sudah, tapi sudah pasti saya lah. Kan gitu ya kalau di sini ya. Nah, orang Yahudi itu dia panggil, mereka bilang kepada Tuhan itu Adonai, tapi maksudnya Yahweh. Karena mereka itu ada ayat berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Kata begitu. Sehingga dari kata itulah mereka takut. Jadi gimana caranya nih? Oh, kita ganti Adonai. Nah gitu saudara. Jadi mereka kalau bilang Yahweh itu Adonai. Nah, gitu. Saudara mau ke Israel? Amin dong ya, mesti begitu ya, mesti ke Israel ya. Tapi nabung-nabung, makanya jangan banyakkan jajan ya. Apalagi sekarang TikTok, online itu. Nah, beli ini, ya tabungan habis, mau ke Israel nggak jadi. Nah, gitu. Tahan, gitu ya. Oke, nanti sudah bisa lihat semua di sana, saudara, apa yang kita beritakan tertulis ya. Karena apa? Sudah penting buat kita, karena memang ya Alkitab kita ini ditulis bukan sekedar seperti kata orang Alkitab kita itu turun dari langit. Tidak, saudara. Kita itu memang ada sejarahnya, lokasi-lokasinya memang ada ya. Nah, saya balik saudara untuk kembali pada pengajaran kita, saudara pahami betul saudara. Oh, ada satu ayat juga, sorry saya cuma ingat saja. Sudah dibaca tadi ya, Yohanes 13 ayat 13 ya? Belum, coba saya teringat aja. Yohanes 13. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Baca. Lantai bawah juga baca ya. Yang kencang, lantai bawah mesti kencang supaya kita di atas bisa dengar. Kita baca 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan apa? Tuhan. Dan katamu itu apa? Tepat. Sebab memang ini pernyataan Yesus sendiri. Amin, saudara. Memang akulah apa? Guru dan Tuhan, saudara. Itu juga akulah, saudara. Ego ini juga tulisannya, saudara. Kita akulah ini, saudara, guru dan Tuhan. Nah, jadi konsep iman, saudara, sekarang ini saya harap saudara berpegang pada konsep iman yang benar. Yesus sendirilah yang berkata, akulah gembala yang baik, akulah guru, akulah Tuhan, yaitu dialah juga Yahweh. Amin, saudara ya. Jadi tidak boleh beriman saudara seperti yang sedang beredar sekarang. Tidak boleh, saudara. Harus tahan iman saudara pada sesuai kata Alkitab. Karena ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Ya, dia berkata sendiri bahwa dialah Yahweh itu. Jadi sekali lagi saudara harus melihat saudara bahwa apa saudara? Bapa itu Yahweh, Yesus itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh. Amin ya. Yahweh ditulis dalam bahasa Indonesia apa saudara di Alkitab kita? Tuhan. Nah, amin. Huruf besar semua sudah Tuhan itu di sana saudara. Kalau ada huruf kecil Tuhan, ya itu menunjuk dia tulis itu Adonai. Nah, gitu. Ya, oke, nanti lain kali saya coba jelaskan lagi tentang Allah itu, penempatannya, penulisannya. Ya, saya balik ya. Saya balik pada arahan Yesus, pesan Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, karena ini sesuatu yang sangat-sangat penting di mata Tuhan. Sangat-sangat penting karena Yesus yang adalah Maha Tahu ke depan. Makanya saya bilang Yesus itu saudara, dia itu sudah tahu besok kita mau lakukan apa. Mau lakukan benar, lakukan salah, dia itu sudah tahu. 10 tahun ke depan kita tuh belum ada di sana, saudara. Dia itu sudah tahu. Jangankan 10 tahun, triliunan tahun buat kita, tapi di hadapan Tuhan tidak ada ukuran waktu. Ya, dia itu sudah tahu semua. Makanya saya pernah bilang sama saudara, sebetulnya masuk surga itu juga Tuhan sudah tahu berapa orang. Makanya dia menebus itu pada orang berdosa yang percaya. Makanya saya bilang saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Amen. Di luar Yesus, saudara tidak percaya Yesus, tidak bakal diselamatkan. Iya saudara, tidak bakal diselamatkan. Saya sedikit menambahkan ya saudara, karena ada pengajaran yang beredar juga dalam Tuhan yang sama ya, karena memang dia pengaruhnya kuat sekali.
yang luar biasa banyak pengikutnya. Jangan sampai saudara, ya ada sih saudara yang dulu juga ikut ke sana, tapi sekarang sih udah enggak ya. Kemarin dia WA saya juga, ya puji Tuhan lah sudah tidak di sana lagi. Ada lagi begini ya saudara, ingat ya, Yesus ini yang Yesus ini dia itu Tuhan saudara. Ingat ya, dia itu satu pribadi berapa natur? Satu pribadi berapa? Dua natur ya saudara. Dia natur Allah yang sudah kekal ditambahi natur manusia ya. Jadi ada pengajaran itu, kenapa dia bukan gembala yang baik? Karena mengajarkan itu hanya Yahweh ini adalah Bapa. Dia berkata begitu ya, satu pribadi saja masuk kepada pribadi Yesus. Nah ini bahaya saudara, tidak begitu. Jadi hanya Yahweh ini masuk. Jadi Yesus itu hanya manusia biasa, tapi dia dikuasai oleh Yahweh sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah ini pun sesat. Kalau saudara tidak ngerti, saudara, oh begitu ya, begitu. Ketika saudara Yesus itu, seandainya ada orang beriman, dia hanya dikuasai oleh Yahweh. Saudara, dia bukanlah orang yang pastinya selamat. Dia sudah salah. Dia sudah tersesat. Karena Yesus itu saudara, memang dia sudah berkata, akulah itu Tuhan, aku itu Yahweh. Makanya 3 kali Yesus mau berkata kepada Simon, supaya kamu itu gembalakan domba-dombaku. Karena domba-domba, salah satu misi kita menjangkau domba yang hilang. Domba apa lagi saudara? Tersesat. Atau domba tidak bergembala. Nah, itu kan secara teks dalam Alkitab. Domba tersesat, domba yang hilang, domba tidak bergembala. Nah itu harus dijangkau. Karena kalau lama-kelamaan saudara tidak dijangkau, ya lama-lama dia hilang nanti. Nah di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara, apapun di luar Yesus, saudara sekalipun sudah bilang, Pak itu orang itu tidak ada dosa, baik terus dia perbuatannya. Masuk surga enggak? Nggak bakalan kalau tidak percaya Yesus. Nggak bakalan. Benar saudara. Alkitab sudah secara terang-terangan menulis, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk surga atau sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Harus percaya Yesus. Udah itu udah harga mati, udah nggak bisa saudara. Nggak bisa tawar dengan perbuatan baik. Tapi dia baik banget Pak. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Karena pada dasarnya kata kitab Roma, semua manusia telah berdosa. Tidak ada satu manusia tidak berdosa. Termasuk ada aliran saudara yang aliran kekudusan. Jadi ada seorang bapak ini, wah hebat banget dia cuma terus nonton TV tidak, dengar radio tidak, pakai HP tidak. Jadi dia cuma di rumah di kamar terus berdoa terus. Wih, orang bilang ini sucinya luar biasa. Kira-kira saudara bisa masuk surga nggak? Saya bilang sekalipun dia orang Kristen percaya Yesus, saya bisa bilang mungkin dia tidak bisa masuk surga. Karena kalau cuma kamu di kamar pun, itu pun kamu sudah berdosa. Kamu tuh harus lakukan tanggung jawab. Saya bilang kalau kamu bapak, kamu harus tanggung jawab dalam rumah tangga. Kamu harus antar anakmu sekolah, kamu harus kerja, kamu harus segala sesuatu. Kalau kamu tidak melakukan segala sesuatu, justru kamu berdosa. Masa cuma di kamar terus? Kelihatan kamu berdoa kepada Tuhan, masa kamu diam terus? Itu pun sudah berdosa. Tidak melakukan tanggung jawab sebagai suami. Makanya kita bilang berdoa dan bekerja. Amin saudara. Tapi kecuali saudara sedang sakit, mungkin saudara. Ada bapak kita ini waktu cerita ini rajinnya luar biasa, tapi sekarang lagi sakit ya kan? Ya udah lagi sakit, nggak bisa. Tapi maksudnya kalau berkeyakinan, supaya saya suci terus, begitu ya. Biar istri saya, itu kan pernyataan dia bilang, istri saja saya yang bekerja. Saya biar di kamar terus menjaga kesucian. Nah itu aja kamu sudah berdosa. Jadi justru kamu di kamar terus hidup dalam dosa. Oh, tapi Pak saya tidak nonton TV, tidak dengar radio. Ya tapi saya bilang itu aja udah berdosa. Karena kamu harus lakukan tanggung jawab kamu. Sekalipun dia istri, tapi saya di kamar ya tidak bisa. Istri juga punya tanggung jawab yang lebih besar daripada suami justru. Mengurus rumah gampang.
Nah, kita balik ya saudara, ini mengenai bagaimana kehidupan kita saudara, supaya betul-betul Alkitab berkata, Yesus berpesan kepada Simon Petrus ini, gembalakan domba-dombaku. Mereka itu bukan cuma sekedar percaya, mereka itu harus diajar kebenaran firman. Jadi makanya saudara, kita ini penting sekali saudara sebagai jemaat Tuhan. Ya, memang gereja kita saudara minggu ini banyak kali saya cuma pakai pengajaran saja. Poin-poin yang saya bilang pun kebanyakan saya cuma munculkan ajaran. Karena itu memang yang Yesus minta, saudara, supaya jemaat itu harus diajar, dia harus mengerti Allah yang benar, mengerti firman yang benar. Nah, oke, sekarang bagaimana, saudara? Kita ini dikatakan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sekarang begini, domba, saudara, saya bilang bahwa orang itu saudara dikatakan orang itu harus ada dalam sebuah pengembalaan dengan tujuan saudara supaya dapat apa saudara, kata kitab Mazmur ya, dapat rumput yang hijau, air yang tenang ya. Jadi supaya dia dapat makanan yang hijau lah saudara, maksudnya yang benar, itu lambangan seperti itu ya saudara, melambangkan seperti itu. Nah, sebab itu saya akan langsung pada poin yang pertama, saya akan bahas begini saudara. Ya, ada beberapa pelajaran saudara kenapa domba itu atau kita semua saudara harus digembalakan. Kalau kita lihat firman Allah berkata saudara dalam Lukas pasal ada Lukas 1 ya saudara, bukan berapa itu saudara, saya lupa itu. Intinya begini saudara. Domba itu dikatakan supaya tidak hilang saudara ya, ada yang saya sudah sebut tadi, karena domba itu gampang hilang ya. Domba ini saudara, dia itu kalau jalan juga saudara, berani dia keluar dari kerumunan itu saudara. Dia sudah tidak tahu saudara, dia tidak tahu loh jalan mau balik lagi. Saudara kalau sudah punya anjing saudara, saudara bawa lepas di mana ya, itu dia bisa cium-cium, dia bisa balik lagi. Dia bisa pintar, apalagi kalau anjing-anjing ya saudara, kalau di kampung udah biasa lepas, lepas kemana dia pulang lagi saudara. Tapi kalau domba saudara, dia itu harus dengan berkerumun terus. Dia berkerumun terus. Tapi ketika saudara dia lari sendiri, terus domba yang sudah berkerumun sudah jalan mau balik ke kandang saudara, ya balik ke kandang, nanti dia nggak bisa pulang, dia hilang nantinya. Nah makanya saudara, kenapa gereja ini disebut oleh firman Allah adalah disebut saudara bahwa eklesia, artinya adalah itu keluar saudara dan kumpulan, berkumpul. Jadi orang keluar dari keyakinan awal dia yang salah, yang menyembah yang lain saudara, mereka keluar dari keyakinan itu, masuk dalam kumpulan orang percaya. Jadi itu yang dimaksud dikatakan eklesia adalah kumpulan orang percaya. Makanya kalau disebut kembali sebagai orang percaya, digambarkan sebagai domba, Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, supaya kumpulkan, maksudnya begitu. Dia harus ada dalam kumpulan orang percaya. Karena kalau tidak, dia bisa hilang. Dia bisa hilang. Nah, saudara harus konsep ini. Dia hilang, dia tidak. Dia sudah tidak beribadah, dia tidak datang-datang. Ini menjadi apa ya, saudara, indikator untuk kita bisa melihat. Ini jangan sampai kamu cuma sekedar cuma hilang begitu. Ini menyangkut keselamatan kekal. Itu maksud Tuhan, jangan sampai dia hilang. Gembalakan. Makanya penting bagi saudara ya, saudara yang baik sekali, saudara yang saya terima kasih, saudara yang lagi tugas luar kota, lagi kunjungan, saudara harus datang beribadah begitu ya. Saudara harus ada dalam peribadatan. Saudara pulang, nanti saya dari Maluku, juga dari Medan, mungkin ada yang lain lagi. Setelah saudara pulang, saudara harus hidup dalam pengembalaan. Saudara jemaat di tempat ini, saudara harus bawa diri saudara dalam pengembalaan. Dalam arti kata, bawa diri saudara harus berkumpul dengan orang percaya. Haleluya saudara. Harus bawa. Saudara tidak boleh malas-malasan. Malas. Tidak boleh saudara. Harus bawa, harus berusaha saudara. Harus melangkah. Haleluya saudara. Harus saudara. Kita punya ibadah ada minggu ya saudara. Saudara harusnya insting rohani saudara sudah tahu.
Hari Sabtu, saudara sudah pikirkan besok mau ibadah. Kadang kala mungkin si istri, si suami, si anak mau bilang, kita mau jalan ya, besok ke sana yuk main ke sana. Insting saudara bilang, ibadah dulu. Itu tidak boleh tidak. Harus nyatakan itu saudara. Dan kalau perlu semua keluarga sudah membangun itu saudara. Sudah melihat kita ini Tuhan taruh sana saudara yang ada di GPDI Kota Wisata ini. Besok kita ibadah yang jam 8 pagi. Udah itu harus sudah jadi insting kita, insting rohani. Sebagai domba. Amin saudara. Sebagai domba. Jadi kita ini saudara-saudara menyadari bahwa kalau kita tidak ada dalam kumpulan orang percaya sebagai eklesia itu atau sebagai domba yang harus sudah kita sadari, oh iya ya domba itu kalau tidak ada dalam kumpulan lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Kelihatan sih saudara kita bisa saja masih terdaftar sananya di dalam gereja kita. Tapi kan lama-lama saudara kita punya rohani ini kan mulai jauh. Mulai jauh. Maka di dalam kumpulan ini kan kita menyembah bersama. Berdoa, memuji Tuhan bersama. Di tengah-tengah minggu juga ya kita ada kumpulan-kumpulan, ada komsel, ada pria, wanita. Kita mesti ikut terus yang ada wadah remaja, ada dewasa muda. Memang mesti ada kumpulan-kumpulan juga di tengah minggu untuk terus menarik supaya apa ya saudara, supaya domba-domba kita sebagai domba harus menyadari saya mesti ada di kumpulan itu. Karena kalau tidak saya bergabung dalam kumpulan orang percaya, ya bisa-bisa kita cuma sekedar ya apa saudara, merasakan, dalam arti kata merasa oh saya ini orang Kristen, tapi tidak dalam konteks yang dimaksud Tuhan. Kamu harus ada dalam semua pengembalaan. Yang pengembalaan itu adalah kumpulan itu. Karena kalau tidak lama-lama hilang. Yang pertama minimal doa pribadi mulai hilang, penyembahan pribadi mulai hilang. Coba saudara cek juga saudara. Mungkin ya minggu saya nongol di gereja, tapi coba cek juga penyembahan pribadi saudara bagaimana. Jangan mulai hilang juga. Persekutuan dengan Tuhan mulai hilang. Itu bangun terus saudara. Kalau kita menyadari, oh saya ini dombanya Tuhan, saya mesti dalam perkumpulan itu. Haleluya saudara. Kita mesti cek juga apa-apa yang mulai hilang pada kita saudara. Apa-apa yang mulai hilang. Waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan jangan mulai hilang. Nah ketika kita mulai list, iya ya ini kayaknya saya mulai hilang. Puasa saya mulai hilang nih. Nah, balikin lagi saudara. Kita ini dikatakan Tuhan dombanya Tuhan. Kita harus ada dalam kumpulan-kumpulan di mana Tuhan taruh kita. Amin saudara. Tuhan taruh kita. Makanya saya bilang saudara, dan begini ya saudara, domba itu kita sama-sama saudara. Domba itu saudara tidak pernah ada di dua kandang. Tidak pernah ada dia saudara. Domba itu memang hanya ada satu kandang. Kalau Tuhan berkata gembalakanlah domba-dombaku, memang domba, saudara, prinsip domba itu memang cuma ada di satu kandang. Tidak mungkin domba itu hari ini di kandang ini, besok di kandang sana. Tidak bisa saudara, itu bukan domba. Kalau kita menarik saudara, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan domba yang itu binatang tadi saudara. Memang mereka itu tidak bisa saudara. Dia mau-maunya domba itu, hari ini saya mau ke kandang sana. Terus, minggu depan saya ke kandang sana. Itu domba itu enggak begitu, saudara. Memang dia sudah ditetapkan cuma satu kandang. Nah, saya bilang tadi, kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, saudara sebagai orang percaya, ya kita harus sadari, saudara, jemaat Tuhan, baik saya juga adalah domba. Gembala agung kita Yesus, amin saudara. Tapi kita harus sadari ya, kalau memang Tuhan taruh saudara, Tuhan taruh sebagai domba ada di GPDI Kota Wisata ini,
Saudara lihat ya, ini kandang saudara dan saya termasuk. Domba kita tidak boleh semau-mau kita. Minggu ini saya di sini, minggu ini saya di sana. Sebagai domba loh, saudara. Karena memang Tuhan sudah tetapkan begitu, saudara. Haleluya, saudara. Iya, saudara. Ya itulah domba, saudara. Karena kalau tidak, saudara hilang. Dan satu lagi, saudara, begini. Domba itu, jadi saya masih ini ya, saudara, masih mengajarkan saudara tentang domba ini ya, supaya dikatakan tidak hilang. Satu lagi, saudara, supaya tidak tersesat itu, saudara. Supaya tidak tersesat. Coba saya mau minta dulu saudara, Yesaya 53 ayat 6, saudara. Yesaya 53 ayat 6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti apa? Domba. Kenapa? Karena kita apa? Masing-masing kita mengambil apa? Jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini bicara tentang bagaimana Yesus itu sebetulnya sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya akan menebus manusia itu. Tapi kenapa orang itu tersesat dikatakan? Karena mengambil apa, saudara? Jalannya sendiri. Nah inilah, saudara, Yesus berkata kepada Simon, kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, untuk ajar supaya domba juga itu tahu, supaya mereka jangan mengambil jalannya sendiri, jangan mau-maunya sendiri. Sorga itu cuma satu. Amin, saudara. Sorga itu ada berapa? Hanya satu. Makanya kita itu di bumi ini sedang dilatih oleh Tuhan, saudara. Dilatih oleh Tuhan supaya apa, saudara? Kamu cuma satu gembalanya. Nggak boleh, saudara, gembala saya ada di sini, ada di sana. Nggak boleh, nggak ada di konsep Alkitab itu. Itu salah itu. Gembala cuma satu. Jadi memang apapun, ya saudara, ya kalau saudara dan saya Tuhan taruh di sini, ya gereja kita masih ruko, begitu saudara ya. Ya saudara bersyukur saja. Amin, saudara. Ya, sama saja kita terlahir ya saudara. Ada yang terlahir di, dia kok terlahir di anak orang kaya, dia terlahir di anak orang presiden, dia terlahir di anak pejabat, kok saya terlahir di anak petani, kok terlahir di anak begini ya. Waduh, kenapa ya? Saudara, kalau saudara sudah terlahir, itu sudah kehendak Tuhan. Bersyukur saja. Amin, saudara. Bersyukur. Tidak boleh bandingkan begini. Kenapa ya saya terlahir di keluarga ini? Tidak boleh. Tuhan itu maha kuasa. Haleluya, saudara. Demikian juga kita kalau dalam sebuah pengembalaan. Aduh, kenapa saya Tuhan taruh di gereja kok masih ruko ya, begini ya. Udah, kalau Tuhan sudah taruh, puji Tuhan saja. Tuhan pasti bertanggung jawab buat kita. Tidak usah banding-bandingkan dengan kok gereja itu besar ya. Saudara pikir juga kalau besar, gembalanya juga repot dan belum tentu juga benar. Kan begitu, saudara. Tapi intinya bukan itulah, saudara. Apapun Tuhan sudah taruh dimanapun, termasuk kita lahir di mana, tinggal di mana, pengembalaan di mana, bersyukur saja kepada Tuhan. Amin, saudara. Bersyukur. Dia gembala yang baik. Ya. Nah, sebab itu saudara, ketika kita menyadari, saudara, menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat ini, ya saudara, udah sadari saja, Tuhan kalau Engkau sudah taruh saya sebagai jemaat, keluarga kami di jemaat sini, udah ikutin Tuhan saja. Mau di gereja kecil saudara Tuhan taruh, masih kontrak gereja itu, masih ruko, mau gereja besar, kalau memang itu Tuhan taruh di situ, Tuhan pasti berkati. Amin. Jangan saudara bilang, oh itu gedung gereja besar, pasti Tuhan berkati kalau kita jemaat di sana. Belum tentu. Kalau Tuhan tidak taruh di sana, Tuhan juga tidak berkati. Atau oh kita taruh di gereja kecil, jangan-jangan Tuhan itu lebih kasihan kalau gereja kecil. Iya. Nah saudara, kalau juga Tuhan tidak taruh di sana, tetap juga Tuhan tidak akan berkati. Karena domba-domba ini Tuhan punya. Amin, saudara. Yang penting sekarang kita sadari, oh Tuhan taruh saya di sini. Jangan ambil masing-masing jalannya sendiri.
syukuri saja Tuhan sudah tahu saya mau digembalakan. Amin, saudara. Kecuali pengembalaan di sini saudara lihat, oh ini alirannya ikutin saksi Yehova, oh ini alirannya Wanes, oh ini alirannya sesat. Lalu saudara boleh tinggalkan tempat ini. Tapi saya bilang, kami gembala kalau sudah bilang GPDI, itu yang disuguhkan pertama itu doktrin. Mau ikut sini? Iya, boleh. Sudah ada doktrin ya saudara. Dan tidak boleh keluar. Apalagi saya punya khotbah begini kan saudara, direkam, ada itu. Orang lihat, orang saya bilang, kamu salah nih. Mau balik kah? Nggak balik. Keluar dari GPDI. Jadi intinya saya mau katakan bahwa saudara, kita dalam gereja ini, kita sudah ada dalam satu doktrin yang bisa dibilang saudara dalam organisasi kita di GPDI ya, untuk GPDI. Doktrin kita pun sudah teruji sampai 100 tahun. Lebih. Haleluya saudara. Sudah 101 tahun kita. Di Indonesia saudara. Kita menggunakan doktrin. Jadi bisa dibilang sudah teruji doktrin kita. Haleluya. Jadi saudara tidak usah ragukan lagi doktrinnya ada di GPDI saudara. Kalau mungkin salah, kadang-kala saya salah menafsirkan, ya bisa saja salah menafsirkan. Tapi di doktrin yang saya pegang, saudara, apa yang saya ajarkan pada saudara, konsep Tuhan, konsep Alkitab itu sudah di dalam kita. Ya, sudah kita pegang. Jadi tinggal saudara tentu sebagai jemaat, bagaimana saudara ada dalam pengembalaan di tempat ini, saudara. Mari kita sama-sama seperti kata Alkitab. Udah jangan ambil jalan masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, bersyukurlah kepadanya kan gitu. Bersyukur saja. Ya, kita sudah Tuhan taruh begini. Percaya sekali lagi saudara, dimanapun Tuhan taruh kita, yang penting hidup dalam pengembalaan. Karena itu pesan Tuhan. 3 kali Tuhan bilang kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu sangat penting. Kenapa saudara? Karena hidup di sorga, hidup dalam satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Makanya Tuhan latih kita selama di muka bumi ini, satu gembala saja, satu rumah. Saudara, dulu kita, saudara, termasuk saya saudara, KTP saya bisa 2 loh. Dulu sudah ada KTP di Georgia, ada KTP di tempat dulu saya masih yang lama. Masih bisa punya 2. Tapi lama-lama pemerintah tidak boleh lagi. Punya KTP 1 aja. Ya kan saudara? Tidak boleh 2, 1 saja. Kalau saudara ada di antara saudara masih 2 ya baliklah 1 aja. Karena itu sesuai undang-undang. Itu yang benar. 1 saja. Nah kita juga saudara, jangan kita ikut pemerintah. Memang sudah konsep dari awal. Memang konsep Alkitab dari awal. Domba itu memang cuma bisa 1 kandang aja. Amin saudara. Memang cuma itu saudara. Tidak boleh ambil jalan masing-masing. Oh saya mau 2. Saya langsung saja saudara. Saya mau 2 pengembalaan deh. Mau di gereja sini dan gereja sana. Bapak ibu tidak boleh. Saudara harus pilih di sini atau di sana. Amin. Harus pilih itu. Karena kalau saya membiarkan, saya yang sudah tahu, saya salah. Haleluya. Jadi kembali lagi ya saudara, bahwa bagaimana pesan Tuhan kepada Simon Petrus itu, saudara, gembalakanlah, itu maksudnya. Karena apapun tanpa saudara dan saya sadari bahwa bagaimana kita cuma diajar 1 pengembalaan di muka bumi. Karena memang di sorga nanti tidak ada gembala yang lain. Cuma 1 pengembalaan. Amin. Makanya Tuhan bilang, kita sekalian, ini pernyataan di Nabi Yesaya, kita ini sekalian sesat seperti domba yang mengambil, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Bukan ikutin aturan katanya. Karena ngambil jalan sendiri, maunya sendiri. Oke saudara, biarlah pesan firman Tuhan buat kita melalui Simon Petrus, saudara, bahwa penting ternyata sampai 3 kali berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Karena Yesus itu adalah gembala agung kita. Amin. Dia Yahweh, dia itu Tuhan. Ya, tapi ingat ya, jemaat Tuhan di tempat ini jangan juga alergi tentang Yahweh. Nah boleh juga. Yahweh itu kecuali aliran Yahweh ya. Tapi kalau Yahweh yang seperti saya bilang tadi Alkitab, memang penulisan dalam bahasa Ibrani asli itu memang YHWH, Yahweh. Tapi penting saudara hafal ya. Yahweh
baru di abad ketiga ada penerjemahan dari Alkitab Perjanjian Lama ditulis ke bahasa Yunani, itu kita menyebut Septuaginta, itu ditulis langsung ego eimi. Nah, ego eimi ini adalah Yahweh. Nah, di akulah itu ditulis ego eimi. Jadi Yesus berkata akulah ego eimi. Itu pernyataan dari mulut Yesus sendiri. Jadi dia berkata akulah Yahweh, akulah Tuhan. Amin. Roh Kudus juga berkata akulah Yahweh. Bapak juga berkata akulah Yahweh. Jadi kita kenal 3 pribadi, satu atau tunggal dalam kemahakuasaan. Makanya Tritunggal. Makanya saya selalu ulang-ulang, kalau menulis di sebelah kiri 3 pribadi, di sebelah kanan hanya boleh 1. Ya masih ingat, nggak boleh 1. Tuhan, tulis saja Tuhan sebelah kanan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, saya akan langsung berdoa ya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah menerangi iman kami Tuhan. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan-Mu kedua kali ini, supaya kami mengikuti kebenaran firman-Mu, bagaimana kami hidup dalam suatu pengembalaan. Karena kelak kami di sorga hanya hidup dalam satu pengembalaan juga, yaitu Engkau Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Engkau Gembala yang mulia bagi kami. Terima kasih biar kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk diterangi iman kami dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian kami berdoa kepadamu, setiap kami yang ada di tempat ini, ada pergumulan apapun, sebagai domba-domba-Mu Tuhan, Engkau Gembala kami yang baik. Engkau menolong kami Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan secara sempurna, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan Tuhan, dan yang mengharapkan pemulihan rohani dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, demikian juga pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam bisnis, dalam keuangan. Engkaulah sumber pemulihan itu. Nyatakan kepada kami ya Tuhan, sebagai domba-domba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu sudah Engkau ajarkan kepada kami. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Saya percaya berkata amin. Amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada yang bertugas. Mungkin seperti tadi selesai persembahan, nanti saya minta silakan duduk dulu ya. Mungkin waktu 5 menit untuk saksian ya, atau kesaksian ya. Iya, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu dan semua pelayan Tuhan. Kalau begini mau menangis. Kami sangat bersyukur, sangat mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saya tidak lari jauh dari khotbah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau tadi Bapak Gembala selinting, kami yang dari Ambon pun harus cari pengembalaan, itu kami, saya pribadi juga. Hari 2 minggu yang lalu, setelah saya hari Sabtu, saya tiba hari Jumat, ya kita hari Jumat ya Bapak terkasih. Hari Jumat, saya mungkin cepat, saya lihat jam itu. Hari Sabtu saya harus search cari GPDI terdekat. Nggak tahu seperti apa, tapi jujur di dalam hati saya, karena saya pendeta hamba Tuhan GPDI, saya harus tunduk dan taat. Kalau memang di sekitar saya tidak ada GPDI, saya akan beribadah di gereja di mana harus saya gereja, beribadah minggu. Tapi kalau itu ada di GPDI, kenapa tidak? Saya harus di GPDI. Makanya Bapak Ibu, tadi sudah dibilang oleh Gembala, kita harus tetap ada di dalam satu pengembalaan dan jangan lari-lari. Karena domba itu penurut. Bapak Gembala tadi bilang domba binatang yang bodoh, tapi Tuhan pakai kebodohan kita, itu namanya dimuliakan.
Karena saya percaya domba itu binatang paling penurut sekali. Dia tetap tunduk, apa saja dia akan tunduk. Makanya, tapi dia paling penurut. Dia paling mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu kekasih, saya tidak perlu berkhotbah, itu bukan tempatnya saya di sini juga, nanti kalau dikasih izin. Saya datang dengan suami, dengan berkat dari Tuhan. Bapak terkasih yang masuk bersama-sama di sini, beliau adalah Bapak Pikal, Bapak Rudi Pikal. Kenapa kita dari awal tidak pernah mengenal satu dengan yang lain, tapi semua dalam rencana dan pengetahuan Tuhan. Sebelum suami saya sakit, suami saya adalah ketua tim pertama. Beliau, saya bukan di sini mau kampanye ya, bukan. Saya mau bilang bagaimana kisah kita sampai harus di sini, di Jakarta sini. Suami saya adalah seorang ketua partai, dan dia ketika ketemu dengan cara Tuhan lah, dia harus jadi ketua tim pemenangan sebelum beliau mencalonkan diri awalnya sebagai bupati, tapi kemudian berjalannya waktu dia lebih memilih dulu nanti kalau memang Tuhan tidak izinkan untuk dia di DPR RI, maka dia mungkin jadi bupati, dan kita semua dukung dalam doa. Suami saya ketua tim. Berjalannya waktu, ketua tim ini sakit. Karena ketua tim ini sakit, Bapak terkasih ini, dia bukan orang politik. Dia seorang purnawirawan. Dia minta pensiun dini karena seorang pengusaha juga. Beliau tinggal, dan kami lagi menumpang tinggal di sini, di kota wisata di Jalan Florida situ. Saya cuma tahu Florida saja. Jadi waktu berjalannya semua yang terjadi, suami saya harus sakit, beliau Bapak terkasih ini dan istri khawatir, ini bagaimana Bapak Ketua? Beliau bukan dari orang politik, bersih sungguh. Dia tidak mengerti politik sama sekali. Artinya politik dalam tanda kutip bukan yang tidak baik ya Bapak Ibu kekasih. Bagaimana harus mencalonkan diri, bagaimana supaya semua bisa berjalan dengan baik. Yang bisa kasih masukan untuk dia, beliau, saya tidak sopan, beliau, suami saya. Kenapa? Karena selalu teman-teman di sekitar suami saya bilang begini, keputusan ketua partai PKP itu istrinya yang pengaruhi, karena istrinya pendeta. Kan sebenarnya politik itu tidak kotor, cuma manusianya yang mengotori. Nah, itu yang buat Bapak terkasih, beliau nama Bapak Rudi Pikal. Orang Ambon bilang kaki tangan pendek. Apa di sini yang bilang ya? Nggak bisa lah seperti itu. Makanya dengan cara Tuhan, beliau harus berpikir bagaimana datangkan suami saya dan saya untuk berobat ke Jakarta. Jalan Tuhan buka jalan. Kalau di sana semua diagnosa dokter, 2 rumah sakit, bahkan dokter-dokter praktek semua mengatakan bahwa suami saya tidak punya penyakit apa-apa. Salah satu dokter mendiagnosa bahwa suami saya ini tumor di usus. Dan sampai hari ini pun belum ada kepastian, kita bolak-balik di Darmais belum kemarin, karena belas kasihan Tuhan juga. Suami saya harus rawat inap 4 hari dari hari Minggu di hospital, Eka Hospital. Dan saya tahu rumah sakit itu sangat-sangat mahal. Tapi belas kasihan Tuhan juga, orang yang pertama pakai BPJS untuk masuk itu suami saya. Dan saya melihat betapa besar pembelaan Tuhan. Saya dengar dari Bapak Gembala, benar Pak, di situ mahal sekali. Iya, saya dengar seperti itu. Bapak terkasih anaknya nomor 2 dari bungsu putri. Waktu COVID itu baik berapa hari ya Pak? 1 minggu ya? 70 juta lebih ya? Wow. Saya dan suami, saya harus perkenalkan, saya Ibu Nova Ruhulesin, suami saya Bapak Freddy Ruhulesin. Keluarga kita saat ini tidak punya uang sebanyak itu. Kami cuma punya BPJS, yang paling utama kami punya Tuhan.
Dan saya bilang sama suami saya begini, hanya untuk satu orang Frederick Lulesin, suami saya namanya yang paling utuh itu sesuai KTP itu Frederick Lulesin, Eka Hospital dibuka untuk terima dan menginap selama 4 hari. Segala kemuliaan untuk Tuhan, berikan pujian untuk Tuhan Yesus. Dan bukan secara kebetulan kami ada di kota sini, kita kota wisata, dan kami mempunyai keluarga yang banyak juga. Bertambahlah keluarga kita dalam Allah. Saya beribadah di sini. Saya tidak menelepon juga, Pak. Sebenarnya hati saya ini mau menelepon. Karena pernah saya telepon Bapak waktu mau tanya, tapi pingin, aduh Bapak kalau bisa ada waktu, cuma kayaknya sibuk, sudah nanti aja. Kan ada cara Tuhan juga. Saya berterima kasih, saya percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, yang selalu dan senantiasa memberikan yang terbaik. Saya akan membawakan satu pujian sebelum saya kembalikan mic ini kepada pemimpin pujian. Sepanglah saja. Lagu ini yang selalu menguatkan iman saya ketika suami saya sakit. Saya percaya bahwa mukjizat itu tetap ada. Sebab saya bekerja, saya melayani bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang orang hidup. Dan ketika kita hidup, kita punya Tuhan yang hidup, bangkit dari antara orang mati, dan mau tidak dapat membelenggunya. Apalagi kita yang benar-benar Tuhan kasih, Tuhan cintai, yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tetap dukung kami sekeluarga dalam doa, saya dan suami, keluarga Rulesin, saya Ibu Nova Pak Frederick, dan dukung doa juga ke depan Bapak terkasih dalam pemilihan ke depan. Tuhan tolong semuanya lancar, dia tidak jauh. Kalau dia tadi yang bilang, beliau sendiri yang beliau yang bilang mau bekerja di sini yang bersama-sama dengan kita. Dan hari ini Bapak terkasih juga adalah keluarga Allah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya janji-Mu ya ada. Amin. 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 Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati kesaksian dan pujian. Biar terus kita sesama tubuh Kristus untuk saling mendoakan, ya. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kedua. Untuk kepala kita berdoa, Saudara Firdan berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tiada habisnya untuk kami semua. Tuhan, saat ini kami akan melakukan korban persembahan yang kedua. Hatilah kami semua Tuhan, agar semua korban persembahan yang kami berikan menjadi harum bagi-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dijawab.
setiap persembahan kita. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan Tuhan. Terus kita berdoa biar Tuhan pakai terus singkapkan rahasia firman Tuhan untuk sampaikan kepada kita jemaat Tuhan yang ada, sehingga kita terus bertumbuh ke arah Kristus, pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati keluarga, semua pergumulan diberkati, bahkan seluruh yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita lebih lagi. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, sama-sama kita sudah melayani. Biarlah setiap apa yang kita sudah lakukan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih untuk kesaksiannya Bu, Pak. Tuhan tolong, mujizat yang ada pasti disembuhkan dengan sempurna. Amin, puji Tuhan. Dan bagi jemaat yang masih melakukan persembahan lewat transfer, untuk operasional persembahan pertama dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua, pembelian ruko kedua, dapat ditransfer ke rekening BCA digital 000931261639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan ke nomor rekening BCA 740516574 atas nama yang Cemanorek sebagai Gembala Sidang. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk dapat didoakan. Dan persembahan untuk sekolah minggu ke rekening BCA 5725426370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan selesai ini jam 10 ibadah anak di gereja dan live Zoom. Ibadah raya kedua di gereja jam 5 sore. Dan kembali kegiatan sepanjang minggu ini, hari Senin doa puasa. Kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, pilihan doa puasa ada di sana. Dan untuk hari Rabu kegiatan kita komsel bertempat di keluarga atau di kediaman Ibu Lisna di Bogor hari Rabu dengan 8 malam. Untuk ibadah gabungan Pelprik dan WSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam, dan doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8, dan sorenya adalah ibadah YMB di jam 6.15 sore. Kembali ibadah minggu seperti biasa, ibadah raya pertama jam 8 di gereja pagi, ibadah anak jam 10, ibadah raya kedua jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan IMB? Silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita mewakili YMB menginformasikan kembali, sekarang udah ada posternya. Jadi aku infokan kembali, kita dari wadah YMB atau remaja akan mengadakan retret di Villa Rosenham di Puncak, yaitu dekat Taman Safari, sekitar 10 menit Bapak Ibu jemaat dari pintu masuknya itu, bertepat di tanggal 26 dan 27 Agustus, jadi di hari Sabtu dan Minggu. Nanti untuk keberangkatannya kumpul di gereja, jadi kita pakai satu armada, pakai bis, jadi nggak mencar-mencar pakai mobil-mobil penumpang yang biasa, tapi pakai bis. Nanti kalau untuk ada pertanyaan lainnya bisa nanti kontak ke Firdan, itu ada nomornya. Nanti di grup juga bakal di-share juga. Untuk biaya pendaftarannya di Rp250.000. Kuotanya terbatas, ada 30 peserta. Jadi jika ada Bapak Ibu untuk anaknya, untuk saudara kerabatnya yang ingin ikut, bisa untuk segera mencari tim YMB juga untuk didaftarkan. Untuk pengumumannya sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Wah, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya cuma terima kasih sekali lagi Pak Bikal, berarti ya waktu lalu saya ke rumah nggak ketemu ya.
Ya, kita doakan juga kerinduan Bapak. Tapi kalau ada jemaat sini juga, saya kemana-mana juga saya meminta ya, kalau orang Kristen itu memang dikaruniakan untuk bisa di politik, mesti ke sana. Karena mau jadi saksi itu tidak bolehnya dalam gereja, mesti dalam kepemerintahan, dalam pertanian, di segala bidang lah, itu sebenarnya Alkitab ajarin. Ya, nah doakan juga Pak Pikal kalau ada kerinduan di sana, di wakil bupati kami Pak, orang GPDI di Manado sana. Nah, dia wakil bupatinya, tapi gembala sidang juga. Ya, jadi memang saudara karena kalau tidak, saya juga baru tahu. Karena di pemerintah itu harusnya buat gereja, tapi kalau tidak ada orang-orang politik di dalam, udah dibangunin semua yang seberang punya. Hanya kita tidak kebagian. Kenapa? Karena tidak ada yang berjuang di sana. Ya kalau kita cuma doa-doa dari sini, ya siapa yang bersuara di sana? Ya, jadi kalau bukan cuma Pak Pikal, kalau anak-anak saudara juga memang ada karunia di sana, memang Tuhan di politik, ya sudah, kita jangan larang. Karena mau berbuat kebenaran itu bukan hanya ada dalam gereja. Justru di gereja ini harus jadi garam di dunia, jadi terang di dunia ya. Ya oke, jadi supaya pemahaman kita juga, oh ini kok kayaknya politik ini kayak dosa atau apa ya. Tidak saudara ya. Tidak, hanya saja berpolitik yang benar. Karena Yesus pun korban politik. Ya. Kenapa saudara? Karena ya tidak banyak orang dalam, saudara. Karena waktu itu orang Kristen belum ada, saudara. Tapi coba saudara, itu kan menjadi pelajaran buat kita. Yang ada di dalam mahkamah agama itu cuma ada aliran Saduki, aliran apa lagi, Farisi dan lain-lain. Kalau Kristen tidak ada. Ya begitu. Coba kalau ada di dalam, nah dia kan bisa berdebat, argumen, dia punya pendapat kan begitu saudara. Di dalam itu kan ya begitu, mesti kuat argumennya. Nah, ya sekali lagi kita harap bukan cuma Pak Pikal, tapi juga di jemaat di sini ada tumbuh-tumbuh orang yang memang mau berjuang di politik itu untuk menjadi terang, jadi garam di Indonesia ini ya. Ya itu saja. Terlebih kita kan sebentar lagi menghadapi saudara, menghadapi suasana politik nanti ya. Jemaat jangan jangan dibilang itu ya alergi dengan itu. Justru kita, kalau saudara ikut di doa pagi di sini, saudara hari Sabtu, setiap Sabtu itu kita akan doakan semua pemerintah, politik doakan. Karena kalau Tuhan tidak bekerja di sana, apalagi tidak ada orang-orang Kristen, wah udah pergi itu. Kayak kita dulu, saudara, negara bisa kacau dan begitu. Ya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Pikal. Kita doakan Pak Freddy. Mujizat pasti terjadi. Amen. Ya, kita jemaat Tuhan, saudara tidak boleh berhenti beriman, mujizat tetap terjadi. Amen. Apapun pergumulan saudara dan saya. Jadi ketika saudara mau hampiri Tuhan, saudara harus beriman ada mujizat. Kalau saudara berdoa terus tidak beriman ada mujizat Tuhan, ya sudahlah, Tuhan bilang jadilah menurut iman. Jadi kalau saudara berdoa mau ada mujizat, iman dulu saudara. Sebelum masuk dalam doa, saudara percaya mujizat itu ada. Baru saudara berdoa. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk saat ini. Anugerah-Mu bagi kami umat-umat-Mu telah datang beribadah. Sepanjang minggu ini kembali kami akan beraktivitas. Tuhan, kami berdoa kepadamu sebelum kami keluar dari tempat ini, sebelum kami beraktivitas sepanjang minggu. Kami mohon kepadamu Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami dengan hikmat-Mu. Urapi kami Tuhan dengan urapan-urapan baru untuk kami akan beraktivitas sepanjang minggu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan buat berhasil, Engkau akan buat beruntung apa yang kami kerjakan. Terlebih Tuhan, Kau buat berhasil kehidupan rohani kami untuk selalu memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, di tengah-tengah kami ada Pak Pikal Tuhan, boleh beribadah bersama dengan kami, di mana ada kerinduannya Tuhan untuk melayani Engkau dalam bidang politik. Kami berdoa semua kerinduannya ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jikalau Engkau berkenan, Engkau berkehendak, biar juga dia boleh melayani dalam bidang
sidang politik nanti. Terima kasih, demikian kami jemaat-jemaat di tempat ini juga berdoa buat Pak Freddy. Mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan yang kami imani tetap terjadi, dan biarlah terjadi buat Pak Freddy ini, kesembuhan terjadi. Demikian juga jemaat-jemaat di tempat ini. Ada yang sedang sakit, kami tetap menghampiri kepada Engkau dengan iman bahwa ada mujizat Tuhan yang terus terjadi. Jemaat-jemaat di sini juga yang sakit, terjadi mujizat kesembuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami bersama ini. Sebentar kami akan pulang, biarlah Roh Kudus melingkupi kami semua. Roh kami menyala-nyala, iman kami menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih persekutuan kami nanti di rumah kami masing-masing tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon berkatilah kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan yang baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan kita di dada dan naikkan pujian. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.